Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam bahasan manajemen 3 yang kemarin sudah kita paparkan bersama ya. Ini akan saya jelaskan mengenai bab pertama, yaitu manajemen logistik ya. Sebelumnya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam materi ini. Semoga bisa menambah wawasan, menambah keilmuan kita bersama dalam belajar tentang manajemen, khususnya di manajemen 3 bab pertama, logistik di sini. Coba diperhatikan ini. Bisakah mengajarkan kepada seseorang untuk bisa mengerti logistik? Nah, logistik di sini perlu aplikasi langsung di lapangan, perlu praktek langsung. Namun dalam hal pembekalan, marilah kita membuka wawasan kita untuk mengerti apa sih logistik tersebut, ya. Coba kita lihat lagi. Bisakah manajemen logistik itu dipelajari? Sekali lagi di sini seperti kita mau naik sepeda motor atau naik sepeda ontel, kita tidak bisa hanya membuka buku, kita pelajari bagaimana cara menghidupkannya mesinnya, kemudian bagaimana cara kita membunyikan klakson, bagaimana kita ngerem, tapi hanya sebatas pada sebuah kertas. Tapi kita harus naik ya, menggunakan sepeda motor itu dan jalan betul-betul melakukan aktivitas. Jadi logistik juga demikian. Kalau kita hanya belajar di atas kertas, tentunya hanya ilmu-ilmu biasa. Beda kalau kita praktek langsung, pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul dan kita harus bisa untuk menyelesaikannya. Nah, tidak semua hal bisa diajarkan, tetapi semua hal bisa dipelajari. Artinya apa di sini? Bahwa kita bisa langsung ya mempelajari dengan kejadian-kejadian, dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Otomatis kita belajar ya. Belajar secara otodidak, belajar secara langsung, melihat langsung, atau belajar dengan melakukan langsung hal-hal yang akan kita kerjakan. Nah ini kalau belajar menerima pengetahuan, siswa pasif, jangan sampai di sini, karena kita harus memberikan stimulan. Jadi kalau seorang pengajar hanya memberikan ilmu saja, tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan aktivitas, nanti seperti gambar itu ya, pasif. Diisi berapapun banyaknya, ya masuk, tapi kan keluar lagi, tidak bisa mengendap untuk bisa menjadikan pedoman. Sering orang bilang bahwa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga nggak ada bekas ilmunya ya di sini. Nah, kalau kita aktif ya di dalam belajar, berarti kita termasuk orang yang mau berubah menjadi yang tentunya lebih baik. Dengan pengalaman-pengalaman, dengan ilmu-ilmu yang kamu pelajari dan mengendap di pikiran kita, maka itu menjadi senjata kalau kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini yang saya maksud belajar dan berubah. Jadi bisa dilihat ilustrasi di gambar tersebut. Kalau kita kepingin pandai, belajar. Kepingin kaya, bekerja. Kepingin apa lagi? Ya, pengen cepat sampai,
ngebut. Wah ini bisa dilihat di sini ya. Kita mau ke mana ini di sini ya? Kita mau tujuan kemana? Tinggalkan ya, tinggal mencari. Kita harus bisa berubah rumahnya. Nah, belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan lewat berbagai strategi. Jadi aktif, spesifik. Siapa yang aktif? Ya kita, ya mahasiswa, ya dosennya, ya semua. Kalau mau berubah atau menjadi yang terbaik, ya melakukan aktivitas yang aktif, spesifik di sini. Kemudian kita lihat lagi apa itu logistik ya, pengertian logistik. Suatu ilmu yang mempelajari transportasi yang menggerakkan benda dari satu benda ke tempat lain dengan menggunakan sarana untuk memindahkannya. Nah, serta penyediaannya dilakukan dengan cara bermacam-macam ini, atau dalam mendatangkan suatu benda atau alat atau bahan ini dengan cara bermacam-macam. Pertama dipinjam atau pinjam ya. Bisa ini pinjam atau bahasa kita rental. Kemudian beli benda, kita kepingin benda kita beli di lapangan, butuh pasir, beli pasir ya. Buat ya, bisa alat-alat di toko belum ada, di umum belum ada, maka buat misalnya alat pemukul di suatu lapangan, karena mungkin tidak memungkinkan alat yang sudah ada didatangkan ke proyek karena lokasi atau jaraknya, sehingga bisa dibuat di lapangan. Ditambang ya, batu, aspal, batu bara, pasir ditambang. Dimutasi ya, dari satu proyek ke proyek lain, dari satu tempat ke tempat lain, dimutasi atau dipindah. Nah, ini sarana untuk perpindahannya ya. Jadi dengan kata lain, logistik adalah proses sejak dari tempat awal, tempat asal barang sampai ke tempat pemakaiannya atau penggunaannya. Dari suatu lokasi bisa quarry, bisa toko ya, bisa pabrik, atau dari gunung sampai ke proyek sampai digunakan. Nah, ini logistik, jadi komplit ya. Kemudian perencanaan logistik yaitu perencanaan yang dibuat dan berhubungan dengan suplai material serta penggunaan material pada proses pelaksanaan konstruksi. 5 sarana manajemen ya, diingat-ingat. Diingat dan pelajari 5 sarana manajemen. Pertama, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya alat atau peralatan. Yang ketiga, sumber daya material. Yang keempat, uang. Dan yang kelima, sumber daya teknologi atau metode kerja. Manusia, alat atau mesin, material, money, dan metode kerja. Ada berapa? 5M di sini. Manusia, kemudian alat atau mesin, material, uang atau money, dan metode kerja. Kita sering singkat dengan 5M. Kemudian 3 kegiatan dalam proses pelaksanaan konstruksi. Ingat, pelaksanaan konstruksi. Ini ada perencanaan atau dari konsultan, pengadaan itu proses tender, kemudian pengendalian. Ini kalau suatu proyek konstruksi ya. Tapi di sini dalam logistik, suatu perencanaan logistik, pengadaan logistiknya dan pengendalian logistiknya. Perencanaan berhubungan dengan kebutuhan material atau bahan yang didasarkan pada anggaran biaya pelaksanaan. Ya, kita sering di lapangan membuat RAP dan
cara anggaran pelaksanaan. Dan ini perencanaan yang berhubungan dengan schedule bisa minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan seterusnya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, minggu hari 1, 2. Nah, ini dilihat di sana sebagai perencanaan dalam satu pelaksanaan pekerjaan atau satu proyek itu. Nah, di sini ada pengadaan barang, ya, kemudian penerimaan barang, penyimpanan barang, penyaluran. Nah, ini logistik di sini. Semen direncanakan misalnya 1000 sak. Nah, ini pengadaan dengan membeli di salah satu depo semen misalnya. Kemudian dikirim, diterima, dicek barangnya. Kemudian disimpan di dalam gudang dan penyaluran setiap saat, ya. Ini prosesnya demikian. Kemudian pengendalian, cara membandingkan dan mengarahkan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ini jadi dicek antara rencana sampai ke distribusinya, ya. Jadi pelaksanaan dari perencanaan atau realisasi dari rencana yang sudah ada. Peranan logistik sangat diperlukan penanganan dengan cermat karena menyangkut komponen biaya yang sangat besar. Ini logistik biaya sangat besar. Komponen yang digolongkan dalam peran logistik, pertama bahan konstruksi, yaitu bahan yang diperlukan untuk membuat atau membentuk suatu bangunan yang harus disuplai, dari ini bahan-bahan, bisa dari toko tadi, bisa dari distributor dan sebagainya. Kemudian barang atau peralatan kerja yang dianggap habis pakai, ya. Dan kemudian alat besar maupun alat berat. Kita lanjutkan, ya, peranan logistik. Posisi dan kedudukan logistik dalam kegiatan perusahaan atau manajemen pada proses konstruksi melibatkan sumber daya material. Kedudukan atau posisi logistik dalam pelaksanaan proyek di sini. Ini peranan logistik, ya. Jadi kegiatan manajemen, kemudian proses konstruksi, ya, dan kedudukan posisi logistik dalam pelaksanaan proyek. Posisi dan kedudukan logistik dalam kegiatan perusahaan atau manajemen. Perusahaan membuatkan bangunan dengan bentuk maupun besar atau luas serta mutu seperti yang dikehendaki oleh pemberi tugas. Jadi di sini masalah mutu, kalau kita berada di penyedia jasa konstruksi harus lihat spek yang ada atau RKS yang ada, sehingga diplotting, ya, antara spek yang ada dengan proses pengadaan material atau logistik kita, ya, sehingga klop antara perencanaan yang diberikan oleh pemberi tugas, karena pemberi tugas ini yang mempunyai proyek tersebut. Kita harus melihat speknya. Nah, maaf ini. Pada proses konstruksi, sebagai unsur biaya produksi, maka makin rendah biaya produksi, makin efisien pelaksanaan proses konstruksi. Ya, ini yang kita tulis tebal. Makin rendah biaya produksi, makin efisien pelaksanaan konstruksi. Keterlibatan manusia, alat, ya, kemudian teknologi akan memberi peluang untuk memenuhi kewajiban atau laba. Dapat menambah, mengurangi, tidak berpengaruh sama sekali ini. Kemudian dalam posisi pelaksanaan proyek harus mengetahui aspek manajemen, metode konstruksi atau metode kerja, ada scheduling, waktu pelaksanaan pekerjaan, alat, bahan, tenaga, biaya, dan cash flow. Ini perlu diingat. Cash flow itu bisa dilihat dari rencana atau ARP atau RAP. Ada cash flow yang harus dibuat. Untuk jenis bahan pada umumnya harus sesuai dengan
jenis, ukuran, jumlah atau mutu. Untuk metode pelaksanaan ini juga harus memperhatikan misalnya ya, jadikan pemasangan eskalator, pemasangan AC, bangunan dengan kerangka baja, ada bangunan dengan kerangka prefabrikasi, ya, bahan untuk finishing, jembatan dengan sistem cantilever dan lain-lain. Kemudian metode kerja pada pekerjaan penggalian ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Mungkin pengertian logistik sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melewat WA ataupun telepon ke saya supaya dapat penjelasan lebih lanjut, ya. Saya berharap selalu belajar, jangan melihat siapa yang ngajar, bisa lihat di medsos, kemudian aktif datang ke perpustakaan, dan tentunya selalu membaca dan membaca. Ya, dengan membaca wawasan keilmuan kita semakin tinggi, semakin banyak, sehingga kita bisa melihat dunia dalam membaca atau dalam proses membaca. Ini saja, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.